Halo selamat pagi pemirsa, Kilas Nusantara edisi PON Papua kembali hadir dengan kabar perkembangan terbaru dari arena pertandingan. Informasi terkini dari berbagai cabang olahraga dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional segera telah kami siapkan untuk memberikan semangat Anda pagi hari ini. Kita awali dari cabang olahraga Wushu, pemirsa. Kontingen Jawa Timur menutup pertandingan cabang olahraga Wushu PON 20 Papua dengan menjadi juara umum. Kontingen Jatim berhasil membawa pulang 6 medali emas, disusul DKI Jakarta dan Sumatera Utara di posisi kedua dan ketiga. Selanjutnya dari judo, Bali mempertegas dominasinya pada PON 20 Papua berkat keberhasilan memenangi medali emas ke-6-nya dari kategori beregu campuran. Kemudian cabang olahraga futsal putra pada partai final tuan rumah Papua berhadapan dengan tim futsal Jawa Barat untuk mendapat medali emas. Jabar harus mengakui kekalahan dari tuan rumah dengan skor 4-2. Dan untuk klasemen sementara, perolehan medali PON 20 Papua 2021 hingga Minggu 3 Oktober, DKI Jakarta masih berada di posisi pertama yang mengumpulkan sebanyak 76 medali. Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Kontingen Jawa Timur keluar sebagai juara umum cabang olahraga Wushu pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua yang digelar di Gor Futsal Koni, Kabupaten Merauke, Minggu 3 Oktober. Dalam laga final yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Umum PB Wushu, Airlangga Hartarto, Jawa Timur sukses meraih 2 medali emas tambahan oleh pasangan Natali Criselda Tanasa dan Benedikta Rafaela, serta William Ajinata dan Nikolaus Karanka di nomor taulu duilian. Dengan demikian, kontingen Jawa Timur menutup rangkaian pertandingan Wushu PON ke-20 Papua di posisi teratas dengan raihan 6 medali emas. Sementara di posisi kedua dan ketiga ditempati DKI Jakarta dan Sumatera Utara, masing-masing dengan 5 medali emas. Ketua Umum PB Wushu Airlangga Hartarto mengapresiasi pelaksanaan cabang olahraga Wushu pada PON yang diadakan di klaster Merauke yang dinilainya berjalan sangat baik. Ia optimistis dapat membawa cabang olahraga Wushu ke tingkat Olimpiade. Untuk itu kerjasama kepada dari tim pelaksana mereka untuk lebih serius seperti yang telah diperlukan dalam beberapa hari ini. Terima kasih kepada PBPON yang telah bekerja keras, dan Wushu adalah salah satu cabang yang telah menyelesaikan pertandingan hari ini. Pada laga final Wushu nomor sanda, 11 medali emas berhasil diraih sejumlah kontingen, antara lain Sumatera Utara dan Jawa Tengah yang sama-sama meraih 3 medali emas. DKI Jakarta 2 emas, Jawa Barat, Papua, dan Jambi masing-masing menyabet 1 medali emas. Dari Kabupaten Merauke, Papua, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Provinsi Bali mempertegas dominasinya pada cabang olahraga judo Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua. Bali berhasil menyabet medali emas beregu campuran yang diadakan pada Minggu 3 Oktober di Graha Emeneme Yaware, Mimika, Papua. Pada final melawan DKI Jakarta, Bali menang dengan skor total 4-1. Judoka putri Nikadek Ani memenangkan pertandingan pembukaan atas wakil DKI Jakarta, Mariam Maharani. Bali kemudian semakin dominan setelah Iputu Sukaryayasa menaklukkan Kori Amarullah Al-Haq dan Igusti Ayu Guna Kakihara menang atas Hanifah Fitriah Hadian. Jakarta sempat mencuri 1 poin saat Gerald George Pantau menang atas Putu Wiradamunga Adesta. Namun Idewa Ayumira membalasnya dan memastikan kemenangan Bali setelah ia mengatasi perlawanan Tiara Sinta. Meski mendulang emas, manajer tim judo Bali Agus Putra Atnyana mengatakan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk tetap menjaga prestasi pada judo kali ini. Terhalang oleh pandemi di 2020, nyaris kita istirahat 1 tahun dengan kondisi Bali juga dengan perekonomian itu yang menjadi sangat kendala, tapi kerja keras dan kemauan para atlet dan pelatih untuk
berlatih, itu yang menjadikan mereka bisa tampil sebagai juara saat ini. Jadi program sudah kita susun sebelumnya, setelah PON 2016 akan ada peremajaan atlet ya. Jadi beberapa atlet akan ada regenerasi, itu yang akan kita kejar sehingga atlet junior yang diangkat benar-benar siap menjadi pengganti seniornya, bukan hanya sekedar mengikuti kompetisi. Untuk kategori bergu campuran, medali perunggu menjadi milik Papua dan Jawa Barat yang masing-masing mengalahkan Jawa Timur dan Jawa Tengah pada perebutan posisi ketiga. Dari Mimika Papua, Rauf Adipati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertandingan sengit memperebutkan posisi pertama di cabang futsal PON 20 Papua, mempertemukan tim tuan rumah Papua dengan Jawa Barat, berlangsung di Gor Futsal SP2 Mimika, berakhir dengan skor 4-2 untuk Papua. Pada babak awal, gol untuk Papua tercipta dari kaki Muhammad Najib dan Peter Marcelino, namun dibalas oleh Jawa Barat lewat tendangan Rio Pangestu pada menit ke-19. Di babak kedua, saat pertandingan baru berjalan 3 menit, kembali Rio Pangestu mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun 5 menit kemudian, Papua kembali memimpin 3-2 dari gol yang dicetak Franciscus Tanu. Gol untuk Papua bertambah pada menit ke-39 oleh Wendy Brian, yang menggenapkan kemenangan Papua menjadi 4-2 hingga peluit pertandingan berakhir. Papua mendapat emas, sedangkan juara bertahan Jawa Barat memperoleh perak. Kami bisa dapat emas. Kemudian anak-anak tampil luar biasa. Strategi taktik set play yang kita latihan hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun kita mau latihan itu dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan pelaksanaan PON ini berjalan. Daud juga berterima kasih kepada para pendukung tim futsal Papua yang dianggap merupakan pemain ke-6 dan ke-7, di mana senantiasa membakar semangat para pemainnya. Kemenangan ini telah menjadi tekad seluruh pemain, yaitu Papua mendapatkan medali emas futsal di tanah Papua sendiri. Dari Mimika Papua, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. PON ke-20 Papua telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Lukas NMB Jayapura, Sabtu kemarin pukul 19 waktu Indonesia Timur. Setelahnya, berbagai pertandingan cabang olahraga yang sudah dimulai sejak 22 September kembali berlanjut. Perebutan medali pun semakin sengit. Namun hingga Minggu siang 3 Oktober, posisi DKI Jakarta masih berada di puncak klasemen dan belum tergeser. Pergeseran terjadi pada urutan ketiga dan 4 antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Sedangkan tuan rumah Papua tetap konsisten di posisi kedua membayangi DKI. Berikut data selengkapnya 5 urutan teratas klasemen sementara. Tetap melangkah untuk menjadi pemenang. Orang bisa mari satukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Pemirsa, rangkaian kabar terbaru perhelatan PON Papua telah kami sajikan untuk Anda. Mari dukung dengan penuh semangat para atlet yang tengah berkompetisi dengan satukan semangat Torang Bisa. Kilas Nusantara akan kembali membawa kabar terkini lainnya siang nanti yang dikemas dalam Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Kita semua saudara. Angkat tanganmu untuk Indonesia.